syukur kami. Memohon pengampunan atas pelanggaran kami. Meminta kekuatan di tengah pertarungan hidup kami. Memohon rahmat-Mu dalam perjalanan kami ke depan. Terima kasih Tuhan, bicaralah karena firman-Mu akan menopang kami, menguatkan kami, menuntun kami. Dan Roh Kudus, Roh kebenaran, tuntun kami supaya kami tidak tersesat di dalam pengertian dan pemahaman. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Ya, kita beribadah. Berharap tadi sebelum masuk sudah cuci tangan. Ya, tapi itu tidak terlalu penting, tidak sepenting mencucikan hati. Karena dalam perjalanan hidup sehari-hari kita tidak pungkiri terlintas hal yang jahat, terpikir hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yuk kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18. 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 dan belajar sedikit tentang seorang muda di usia muda sudah dipercaya Tuhan, demikian luar biasanya. Sudah dapat? Ada seorang raja di dalam perjalanan bangsa Yehuda, Israel, namanya Hizkia. Di sini ada yang punya nama Hizkia? Biasanya orang Kristen juga kasih nama anaknya Hizkia. Jarang kita dengar dia tidak populer Daud atau Musa atau Salomo. Tapi mari kita lihat kehidupan hamba Tuhan ini. Halaman Alkitab saya 556. Sudah dapat? Sudah. 2 Raja-Raja. Oh, you can show it here. Okay, split. Ayat 1 sampai 7 kita baca dulu. Maka dalam tahun ketiga, 1, 2, ya. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia menderita di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit mengorbankan dan yang menurunkan tunggu-tunggu berhala dan yang membenarkan tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih memakan korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehut. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara raja-raja baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada dia, dan ia memperhatikan perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi. Beberapa ini beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Amin. Ya. Kita lihat siapa ini Hizkia. Umur berapa dia menjadi raja? Umur 25 tahun. 25 tahun, relatif muda. Relatif muda dia sudah dipercaya menjadi seorang pemimpin. Ya, saya umur 25. Ya, belum apa-apa, sama seperti sekarang juga belum apa-apa. Tapi Hizkia ini luar biasa, saudara. Apa yang menarik dari kehidupan beliau ini? Kita tahu kehidupan raja-raja Israel itu naik turun. Tapi Hizkia ini mengambil keputusan yang luar biasa. Coba sebelum dia, ada apa di kehidupan orang Israel? Ada apa? Bagaimana kehidupan spiritual, kerohanian orang-orang Israel? Coba ayat 4. Berarti raja-raja sebelum dia melakukan ini. Ayat 4 kita baca bersama-sama, 1, 2 ya.
Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang ular tembaga yang dibuat rusak. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Saudara, dua musuh yang dihantam oleh Hizkia, yang pertama penyembahan berhala, tulen. Yang kedua, Nehustan. Nehustan ini yang paling sulit. Karena apa? Kita ingat mundur dalam perjalanan bangsa Israel ketika di padang gurun. Ketika mereka dipatok ular. Apa yang dibuat Musa? Buatlah ular tembaga dan pancangkan tinggi-tinggi. Siapa yang melihat ular itu akan sembuh, selamat. Ya, ini pelajaran menarik, saudaraku. Nah, tentunya dengan sejarah ular tembaga itu, sesudah selesai wabah, kalau sekarang COVID, dulu wabah ular tedung, wah, lebih mematikan, nggak ada ampun. Mantra-mantra yang mereka pelajari dari Mesir nggak mempan. Yang ada adalah mati atau mau melihat patung itu. Sesudah selesai COVID, sesudah selesai pandemi ular tedung, mereka memberhalakan apa? Patung tadi. Memberhalakan ular, mestinya itu tidak diberhalakan, boleh disimpan, tapi just to remind, hanya mengingatkan, lo gini lo cara Tuhan dulu. Karena nanti Yohanes juga memakai itu, walaupun bendanya tidak ada, tapi dia mengingatkan catatan perkataan Yesus. Sama seperti Musa meninggikan ular, demikian juga anak manusia akan ditinggikan, yang percaya diselamatkan. Yohanes pasal yang ketiga. Saudaraku, berhala tulen, apa yang mereka lakukan dalam berhala ini? Ya? Ada bukit-bukit pengorbanan. Dulu waktu masih kuliah, saya pernah naik gunung ke Sinabung, Gunung Sibayak. Dalam perjalanan naik ke Gunung Sibayak atau Sinabung itu, kita akan melihat tempat-tempat penyembahan orang-orang Karo. Tempat mereka mempersembahkan. Nah, pada waktu itu, namanya anak muda, kita lalu berlomba naik ke atas karena kita mau menemukan ada apa di tempat penyembahan itu. Wah, kadang kita dapat apel besar, jeruk besar, seperti itu. Wah, kalau masih segar kita ambil. Ya, kalau udah busuk ya kita buang aja seperti itu. Orang Karo membuat bukit-bukit pengorbanan. Orang Yahudi juga rupanya melakukan hal yang sama. Sesuatu yang jelas-jelas dilarang Tuhan. Jangan buat patung menyerupai apapun untuk disembah. Mereka buat bukit-bukit pengorbanan, meremukkan tugu-tugu berhala. Saudara, apa yang sudah menjadi tradisi itu sulit mengubahnya, apalagi itu sudah terdoktrin. Ya. Tapi Hizkia seperti siap membayar harganya. Apa yang salah dikatakan salah. Sekalipun nenek moyangnya, familinya, hula-hulanya, tokoh-tokoh masyarakat pada waktu itu menganggap itu sudah oke, sudah biasa. Tapi kalau dia tahu itu salah, dia akan remukkan. Termasuk ular tembaga yang mereka simpan cukup panjang waktunya, puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Dia siap diamuk. Hizkia siap diamuk. Dan kita mencatat ayat 6. Kenapa dia mampu melakukan hal itu? Jawabannya ayat 6. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Ia berpaut kepada Tuhan. Lagi 1, 2 ya. Ia berpaut kepada Tuhan. Lagi 1, 2 ya. Ia berpaut kepada Tuhan. Orang yang berpaut kepada Tuhan, dia akan mampu melawan tradisi. Sekalipun semua orang setuju, dia akan berani berdiri tegak. Dan dia tidak kompromi dengan dosa. Maka hasilnya adalah di ayat 7. Apa hasil orang yang hatinya terpaut kepada Tuhan? Mari kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia berlindung. Tuhan, 1, 2 ya. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Sama seperti Hizkia, kita juga setiap hari berperang. Berperang dengan musuh. Roh jahat iblis merebut apa yang harusnya bagian kita. Hizkia, menurut Alkitab, Tuhan menyertai dia
Kenapa Tuhan menyertai dia? Ayat 6, dia berpaut kepada Tuhan. Nah, orang sebaik ini, orang sehebat ini, akankah mengalami masa sulit dalam hidupnya? Kemarin dalam ibadah bersama dengan berbagai bangsa dan Amerika, Jepang, ya negara-negara besar, kita kumpul, tidak banyak, hanya berapa orang, ada 15 orang ya, pendeta. Ya, sekitar 15 orang, kita saling hati ke hati. Kita saling terbuka. Mari Bapak Nara, anakku Nara, Tuhan memberkati. Ada bangkunya situ? Bisa di pan itu, bisa di bangku-bangku itu. Sini masih ada. Ya, Bapak Nara di depan. Enggak, bangkunya bapak pulang. Ya, haleluya. Ada salah seorang dari peserta ibadah itu bertanya, dia bilang gini jujur, Pastor Stan, saya rasa Tuhan itu tidak adil. Mengapa musuh-musuh saya lebih berhasil dari saya? Mereka bekerja, dapat pekerjaan, mereka menikah, dapat suami, mereka dapat anak. Kenapa justru saya tidak dapat apa yang mereka dapat? Saudara, kalau ditanya seperti itu gimana kira-kira? Jawab lagi. Dia setia ya. Dia nggak pernah beribadah, nggak pernah ke gereja, nggak mendengar ngapa-ngapain. Kok waktunya kerja dapat kerja, waktunya nikah dapat suami, udah ganteng, kaya pula, anak satu-satu lagi. Sementara ada satu orang gadis yang dari mudanya mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan. Keluarganya sakit-sakitan, miskin. Kalau pertanyaan itu langsung kepada saya juga mungkin akan sulit menjawab. Tapi saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi paling itu. Saya juga mau menjawab dia nanti kapan-kapan lewat mungkin chatting, ingin menjelaskan kepada dia pengalaman saya. Saya juga pernah melakukan yang sama. Saya dulu waktu muda rajin sekolah minggu. Bapak saya sintua gereja. Saya nggak pernah menjudi, nggak pernah mabuk, nggak pernah menjudi karena nggak tahu. Kalaupun ku coba menjudi nggak pernah menang. Ya, minum tuak, orang minum 5 botol nggak mabuk. Saya minum 1 gelas sudah nggak tahu jalan pulang. Nah, jadi saya merasa orang yang paling baik di kampung. Satu angkatan saya lah yang paling baik. Nah, begitu saya sadar saya adalah orang yang nggak sehat, perut saya berapa kali dioperasi, paru-paru saya rusak, saya kena malaria, otak saya paling lambat mengerti di sekolah. Saya pasti mengeluh. Saya pun pernah mohon sama Tuhan, kenapa mereka teman-temanku sehat, padahal mereka merokok, mereka mabuk, kok sehat, kok aku bolak balik masuk rumah sakit. Tapi rupanya pertanyaan itu Tuhan tidak jawab dengan apapun. Tapi akhirnya saya berkesimpulan bahwa kalau saya dulu sehat-sehat saja, saya tidak akan belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Saudara, saya belum menjawab siapa namanya Diana ya, Diana. Tapi saya mengerti dalamnya sakit hatinya sama Tuhan. Tapi kalau itu dipelihara terus, wah, itu menjadi sangat merusak kehidupan dia. Sampai nanti dia mati tidak akan pernah mengalami sukacita, murung terus. Sepanjang hari itu jarang ketemu dia tertawa, sedih aja. Mamanya pun sedih, muka sedih. Dalam bahasa Jermannya mudih. Mudih itu singkatan dari muka sedih. Begitulah kalau orang mencurigai Tuhan. Nah, Hizkia pernah jatuh dalam pergumulan yang ditakutkan semua orang. Apa yang ditakutkan semua orang? Kematian. Mari kita baca Yesaya 38. Yesaya 38. Dapat Yesaya 38? Yesaya 38 ayat 1 sampai yang kelima. Haleluya. Sudah ketemu? Sudah. Oke. Dari perikop ini saudara akan tahu seorang Hizkia yang demikian luar biasa mencintai Tuhannya, sedemikian berkomitmen dalam menjalankan hukum-hukum Tuhan. Di zaman Nabi Yesaya datang kepadanya. Mari kita akan baca pada hari-hari itu
ayat 1 sampai yang kelima. Sudah dapat? Pada hari-hari itu 1, 2 ya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memulihkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di depanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan membawa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakan kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah berkenan doamu, Dan telah sesungguhnya dan terlihat. 15 tahun lagi. kita sampai di situ saja. Tuhan berkata, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Halo. Niat, kalau Tuhan bilang gitu, senang gak kau? Senanglah. Umur berapa sekarang? 22, 22 tambah 15? 37. Ya, udah siap menghadap Tuhan umur 37? Amin. Semua ada di tangannya. Janganlah ya. Kalau Tuhan katakan kepada Pak Purba 15 tahun lagi hidup, senang atau sedih Pak Purba? Gimana Pak Gembar? Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, kata Tuhan. Apa? Senang apa sedih? Tinggal 15 tahun lagi. Serah aja lah. Kalau saya hitungkan 15 tahun lagi, aku sekarang menjelang 50. 15 tahun lagi berarti berapa itu? 65. 65 Rafa baru kelas berapa itu nanti itu? Iya, ibu masih cantik-cantiknya itu. Iya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini tergantung ya. Tergantung. Aku senang tadi niat itu mau kapan pun mati urusan belakang ya. Iya. Nah dia belum ketemu seseorang. Kalau udah ketemu ya berat juga lah. Rizky gimana? Senang? Hah? Senang nggak? Kalau di Rizky, aku akan berikan kau umur 15 tahun lagi. Senang nggak? Apa kau bilang? Janganlah Tuhan, kalau boleh 50 tahun lagi lah Tuhan. Ya kan? Oke, kita nggak mengerti. Tapi Hizkia saudaraku, karena dia sudah sakit parah di usianya yang ke-54 tahun, dia sudah sakit parah. Dan menurut medis sudah nggak bisa hidup. Maka datanglah Nabi Yesaya ke sana. Kumpulkanlah keluargamu dan buatlah pesan-pesan terakhir kepada mereka. Mendengar itu, Hizkia berseru kepada Tuhan. Dia memang mengatakan kepada Tuhan apa yang diperbuatnya. Tapi jauh di dalam hatinya, dia tahu, Tuhan, aku mau masih melanjutkan hidupku seperti ini. Kalau Tuhan panjangkan umurku, aku akan melanjutkan kehidupan seperti yang sudah kulakukan sebelumnya. Dan dia berseru kepada Tuhan, dan Alkitab mencatat, Tuhan menjawab doanya. Dan Tuhan memberi dia 15 tahun lagi, senang dia bersuka cita. Nah, sekarang poin saya dalam renungan kita hari ini, bukan tambah 15 tahun, 50 tahun, atau 15 hari, atau 15 jam. Tidak ada jaminan buat kita hidup lagi kapanpun. Bila Tuhan mengabulkan doa kita dan memperpanjang umur kita sedikit lagi, katakan sedikit